ada pada jiwa-jiwa orang yang mempunyai bakat, baik itu bakat pemasaran yang kuat maupun bakat sebagai best seller gitu. Jadi kalau kita bicara entrepreneur, saya tanya kepada Pak Arif dan teman-teman, itu bisa diciptakan atau lahir secara alamiah? Ya, silakan. Ini trailer awal di dalam acara ini. Ya, gimana Pak Arif? Ini menarik ini Pak Arif ya. Menarik Pak. Jadi memang saya pun masih bingung, tapi lebih memilih mazhab entrepreneurship itu di-create Pak, bukan inherit. Gitu. Jadi kalau inherit itu ada entrepreneur yang inherit gitu ya, ada juga ada itu banyak sampurna inherit tuh. Nah itu Pak, makanya dua-duanya betul, tapi saya lebih cenderung di-create Pak, creation gitu. Iya. Ya gitu. Oh, di-create. Oh, ya, oke. Entrepreneur tapi iya. Kalau inherit mungkin dari kelompok keluarga tertentu gitu misalnya ya, atau ya. Kata inherit secara biologis itu mungkin saya bukan ahli biologi, tapi saya pernah belajar dulu. Ada namanya genotype dan phenotype. Oh iya. Monigin. Secara ilmiah itu ada driver tertentu pada individu yang tertentu pula untuk menjadi entrepreneur, Pak. Pak, orang boleh profesor doktor, tapi dia belum tentu dia akan sangat produktif dari perspektif keekonomian, Pak. Banyak profesor punya bank, tapi banknya bangkrut. Kenapa ya? Coba, Anda kalau belajar pengetahuan itu kan kita harus tahu esensinya. Apalagi ini entrepreneurship, kita nggak bicara kayak kita belajar misalnya engineering, yang ada basis teorinya gitu ya, kemudian ada penelitian lebih banyak. Tapi mohon izin dengan segala hormat, kita ini kan sekarang mencoba untuk mensistematisasi yang namanya entrepreneurship. Setuju nggak? Itu dia. Saya akan gedor-gedor saudara untuk memastikan bahwa entrepreneurship nggak boleh teoretikal aja, haram hukumnya. Nah gitu ya, tapi harus diimplementasikan saudara-saudara. Saya nggak mau masuk ke arah yang sifatnya sistematisasi, kemudian kita secara akademis terus kita dekati gitu. Padahal di dalam entrepreneurship itu lebih banyak yang namanya psycho drive. Jadi ya orangnya gitu, mau nggak dia begitu. Kita boleh, maaf ya, dengan segala hormat nih Pak Arif ya dan teman-teman sekalian. Banyak orang tahu kok manajemen perbankan, tahu strategic bisnis, tapi mohon izin, dia ngejalanin bisnis apa enggak gitu. Jadi itu akan dirasakan kalau kita terjun. Saya beberapa kali ya melaksanakan bisnis ya, sampai hari ini juga masih jalan bisnis saya. Saya main di properti misalnya, dan juga saya pernah jadi masuk di sembako dan sebagainya lah, gitu. Dan jadi saya merasakan lah gitu. Nah saya harapkan, dan tentu akan menjadi terlalu naif kalau kita bahasnya dari aspek teori aja gitu. Maaf ya, no, it doesn't beat gitu kata orang Amerika. It doesn't bite, nggak menggigit. Saya kira Pak Arif dan teman-teman, wah udah jagonya lah kalau masalah teori sih. Ya, jadi makanya kami ikut ini Pak, karena kami merasa nggak jago Pak, belum jago. Enggak, saya sebagai akademisi juga melihat bapak-bapak dan ibu sudah cukup pengetahuan, mungkin berlebih ya kalau kita bicara teori yang berkaitan dengan, katakanlah kalau kita bicara strategic management ya kan, atau kita membahas business management, kita udah tahu. Tapi kalau entrepreneurship itu, this is quite a specific area. Karena ada erotisme di dalam entrepreneurship yang nggak semua orang bisa menjalankan. Anda mungkin bisa nyanyi ya, tapi Anda kan bukan James Brown. Maaf, Anda bukan Chrisye. Betul nggak?
kita misalnya ya, atau ibu ini bukan Nicky Astria gitu, tapi nyanyinya bagus suaranya. Nah itulah analogi entrepreneurship dari perspektif management science dan practicality. Kalau Anda punya tim, Bapak ini investor besar nih, Pak Arif nih, wah duitnya banyak ya, maka jadi investor. Bapak kumpulin orang. Tujuannya apa? Membangun yang namanya business incubation. Wah, ini dia. Business incubation, saudara-saudara. Terus basisnya apa? Apa-apa mau teman orang tahu teori manajemen ekonomi? Kan enggak. Bapak butuh orang-orang yang brilliant, yang mampu mengidentifikasi apa? Opportunity. Betul nggak Pak Arif? Sehingga Pak Arif bisa mengatakan, aku punya hasanah bisnis baru. Wah, bukan main. Kenapa? Karena aku menghimpun orang-orang yang punya spirit of entrepreneurship. Jadi kita tahu kok dari secara ilmiah sistematisasi atau pendefinisian daripada entrepreneurship